Perintah Kaisar Naga. Bab 1681 sampai dengan 1690. Audiobook Novel Silat. Episode 169. Tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Ferdinand, Dev merasa sudah waktunya dia membuat rencana yang bagus. Patriark G, aku ingat apa yang kamu katakan, dan aku akan mempertimbangkan masalah mendirikan sebuah sekte. Dev berkata kepada Ferdinand. Tuan Chen, jika Anda butuh sesuatu, keluarga GE saya akan memberikan semuanya. Kata Ferdinand. Oke, jika perlu, aku akan menemukanmu, aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi jangan repot-repot. Dev bangkit dan pergi bersama Yaiko. Dia akan pergi ke lembah Dewa Obat, mencoba mencari cara untuk memulihkan Yaiko. Dalam perjalanan ke lembah Dewa Obat, Dev memikirkan kata-kata Ferdinand. Aura hidup kembali, situasi akan berubah drastis, dan keluarga tersembunyi akan muncul. Dev tidak tahu apakah ini akan memengaruhinya atau tidak, tetapi prioritas utamanya adalah memulihkan Yaiko, dan kemudian menemukan cara untuk menyelamatkan Yuki. Dev membawa Yaiko ke lembah Dewa Obat, dan menemukan Darrensu secara langsung. Jika Yaiko tidak memiliki obat untuk pulih dari lembah Dewa Obat, maka dia hanya dapat mencari metode lain. Di seluruh dunia seni bela diri, teknik pemurnian obat lembah Dewa Obat adalah yang terbaik. Tuan Lembah, hanya ada satu jiwa dan satu jiwa yang tersisa, bagaimana itu bisa pulih? Bahkan jika hanya tersisa satu nafas, tetapi jiwa itu masih ada, itu bisa disembuhkan. Tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa tubuh ini baik-baik saja, tetapi jiwanya terpisah dari tubuh. Saya khawatir hanya dengan pil akan sulit pulih. Ini sama saja dengan pergi ke dunia bawah untuk mengikuti Raja Hades untuk merebut jiwa, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan memurnikan obat. Melihat Yaiko seperti itu, Darrensu berkata dengan wajah malu. Dev sendiri juga seorang alkemis, tentu saja dia tahu kebenaran ini, tetapi dia hanya ingin mencobanya, jika ramuannya tidak berfungsi, dia hanya bisa pergi ke Met dan bertanya tentang mantranya. Hei, sepertinya aku hanya bisa memikirkan cara lain. Dev menghela nafas. Tuan Lembah, apakah Anda tidak memiliki catatan pil tertinggi? Anda dapat mencarinya untuk melihat apakah ada cara untuk memulihkan nona muda ini. Jika tidak ada catatan dalam catatan pil tertinggi, saya khawatir tidak ada cara. Darrensu mengingatkan Dev. Ya, kenapa aku lupa? Dev menampar kepalanya, dia hampir lupa tentang buku yang luar biasa tentang pil tertinggi ini. Pada saat itu, Dev mendapatkan catatan pil tertinggi, dan semua orang di lembah Dewa Obat menyalin salinannya. Dev buru-buru meminta Darrensu untuk membawa catatan pil tertinggi, lalu memeriksanya. Ketika Dev melihat akhirnya, matanya tiba-tiba menyala. Hahaha, aku menemukannya, aku menemukannya. Dev tertawa terbahak-bahak. Darrensu bergegas dan melihat sekilas resep pil yang tercatat di atas. Pil jiwa melompat. Benar saja, ada pil seperti itu, yang terlalu di luar nalar. Darrensu juga kagum saat melihat formula pil. Pada saat ini, Dev sangat gembira, dan buru-buru berkata kepada Darrensu, Tetua Su, Anda harus segera menemukan bahan obat sesuai resep, dan Anda harus cepat. Oke, aku akan pergi sekarang. Darrensu mengangguk, lalu pergi. Dev menoleh untuk melihat Yaiko, dan berkata sambil tersenyum. Yaiko, aku bisa menyembuhkanmu segera. Dev membawa Yaiko untuk tinggal di lembah Dewa Obat, menunggu Darrensu menemukan bahan obat. Karena semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil jiwa adalah beberapa bahan obat yang sangat langka, dibutuhkan waktu tertentu untuk menemukan semua bahan obat. Sementara Dev dan Yaiko sedang menunggu ramuan obat di lembah Dewa Obat, pola seni bela diri dari seluruh dunia sekuler juga diam-diam berubah. Beberapa keluarga yang tidak peduli dengan urusan duniawi di berbagai tempat tiba-tiba menjadi terkenal, dan berbagai peringkat di dunia seni bela diri terganggu dalam waktu singkat. Generasi muda pejuang tumbuh seperti rebung dalam sekejap. Dunia seni bela diri Kyoto, yang selalu menjadi pemimpin di dunia seni bela diri, sekarang menemukan bahwa ia telah dilampaui oleh tempat lain. Keluarga-keluarga seni bela diri yang muncul tiba-tiba, generasi muda yang kuat, ternyata berada di ranah Wuhou Agung. Kejutan di dunia seni bela diri ini sangat besar.
Anda perlu tahu apa yang diwakili oleh Wuhou Agung. Karena keluarga ini memiliki Wuhou Agung, mengapa mereka tidak dapat menanggungnya sepanjang waktu? Ini adalah keraguan semua orang. Tapi sekarang, semua keluarga ini muncul seolah-olah mereka telah dinegosiasikan. Aliansi Bela Diri Kyoto. Saat ini, wajah Zeke lebih jelek daripada makan kotoran. Dengan bantuan jiwa, dia telah berkultivasi ke ranah Wuhou Agung. Generasi muda yang bisa melawannya, tidak ada orang lain selain Dev. Selama Dev mati, generasi muda dari seluruh dunia seni bela diri akan menghormatinya. Tapi sekarang, banyak keluarga tiba-tiba muncul entah dari mana, dan generasi muda dari keluarga ini semuanya berada di ranah Wuhou Agung. Pukulan seperti ini benar-benar tak tertahankan bagi Zeke. Kenapa? Kenapa? Dari mana orang-orang ini berasal? Zeke merong putus asa dan terus menghancurkan barang-barang untuk melampiaskan amarahnya. Sudah waktunya untuk datang, itu akan datang, kamu masih ingin menjadi master? Sungguh lelucon. Pada saat ini, dalam benak Zeke, suara serak dari jiwa datang. Senior, apa maksudmu? Mungkinkah kita berdua bekerja sama dan tidak bisa mendominasi dunia persilatan? Zeke sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa jiwa di dalam tubuhnya juga merupakan monster tua yang telah ada selama ribuan tahun. Dengan bantuan orang seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mendominasi dunia persilatan? Hahaha, sungguh lelucon, sungguh lelucon. Jika aku memiliki kekuatan itu, bagaimana aku bisa hidup di dalam tubuhmu ini? Aku hanya orang kecil yang tidak penting, dan kamu masih ingin mendominasi. Nubuat itu akan segera menjadi kenyataan. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku tidak akan menjadi apa-apa selain semut. Jiwa tertawa, tapi ada sedikit kesedihan dalam tawa itu. Senior, ramalan apa? Apa yang terjadi di sini? Zeke bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan roh itu. Sangat disayangkan bahwa apapun yang ditanya Zeke, jiwa berhenti berbicara. Paviliun Pelindung Hukum Kyoto. Perubahan dunia persilatan juga menarik perhatian para pejabat. Tuan Si, baru-baru ini banyak keluarga muncul di dunia seni bela diri, dan mereka telah membuat penampilan terkenal. Aliansi seni bela diri di berbagai tempat, serta peringkat dunia seni bela diri, telah diatur ulang dengan cepat. Di antara mereka adalah seorang pria bernama Walter Jiang. Hanya dalam 3 hari, dia bertarung melawan 76 master seni bela diri tanpa satu kekalahan pun. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dunia seni bela diri akan kacau balau. Kapten Jack berkata kepada Tuan Si dengan hati-hati. Biarkan saja mereka, bukan hanya dunia seni bela diri yang akan berada dalam kekacauan yang sebenarnya akan segera terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton, malapetaka ribuan tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah itu akan terulang kembali. Tuan Si menutup matanya sedikit, wajahnya terlihat sangat kuyuh. Melihat Tuan Si seperti itu, Kapten Jack pun merasa tertekan, membuka mulutnya, dan akhirnya menutupnya lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan, katakan saja. Tuan Si masih menutup matanya dan berkata dengan ringan. Tuan Si, keluarga Watanabe di negara pulau tidak pernah menyerah untuk menyelinap ke negara kami, tetapi kami selalu memblokir mereka. Tapi kali ini, negara pulau langsung mengeluarkan surat untuk datang ke negara kita atas nama misi. Kita tidak bisa menghentikannya. Kapten Jack melaporkan. Tuan Si sedikit mengernyit, selama periode waktu ini, dia telah menghalangi langkah keluarga Watanabe, jika tidak, keluarga Watanabe akan mengirim banyak pembunuh untuk menangani Dev. Tapi sekarang, pihak lain langsung mengubah metodenya, yang membuat Tuan Si sedikit tidak terduga. Karena pihak lain mengikuti prosedur formal dan mengirim catatan, itu harus masuk, dan itu akan bisa masuk, tapi kamu awasi saja orang-orang itu. Ada juga anggota misi, masing-masing harus diperiksa dengan cermat untukku. Tuan Si memerintahkan. Mengerti? Kapten Jack mengangguk. Kapten Jack berjalan kembali, Tuan Si membuka matanya penuh kelelahan. Dev, aku mungkin tidak bisa membantumu terlalu banyak, kamu harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Lembah Dewa Obat. Dev dan Yaiko telah menunggu di sini untuk bahan obat Darensu selama berhari-hari. Setiap hari adalah siksaan bagi Dev.
Untungnya, Ellie meninggalkan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil di lembah Dewa Obat. Dev dapat berlatih dengan bantuan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Pada hari ini, Dev membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil lagi, dan kesadaran spiritualnya langsung memasukinya. Angin dingin yang menusuk tulang melolong, tetapi dibandingkan dengan aura yang kaya, angin dingin ini bukanlah apa-apa. Masuk ke sini, kali ini Dev tidak langsung memasuki kondisi kultivasi. Sejak Dev mendapatkan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dia memberikannya kepada Ellie dan Rain tanpa menggunakannya beberapa kali. Dev tidak pernah benar-benar memahami gambar ini. Setiap kali Anda masuk, Anda akan mengubah pemandangan, sihir ruang dan waktu semacam ini dapat diterapkan pada gambar, karakter yang luar biasa seperti apa itu. Dev menginjak salju dan berjalan perlahan ke depan untuk jarak tertentu, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sini kecuali sepotong salju putih. Tepat ketika Dev hendak berlatih di tempat, dia menemukan ada asap tidak jauh dari sana. Apakah ada seseorang di sini? Dev terkejut sejenak, apakah ini dunia nyata? Dev bergegas menuju tempat berasap itu, dan ketika dia masuk, dia menyadari bahwa itu adalah sumber air panas. Di dunia es dan salju ini, ada mata air panas, yang terlalu aneh. Melihat mata air panas yang mengepul, Dev akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melepas pakaiannya dan berendam di dalamnya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di sini, ini hanya ruang ilusi, jadi Dev tidak perlu takut. Duduk di mata air panas, Dev tiba-tiba merasakan gelombang aura murni yang tak tertandingi mengalir ke tubuhnya. Dev sangat gembira, dia tidak pernah menyangka bahwa aura di mata air panas ini jauh lebih murni daripada aura langit dan bumi di sini. Dev segera menutup matanya dan berlatih, dan seni konsentrasi hati mulai bekerja. Energi spiritual murni menyebar di tubuh Dev. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev terbungkus aura, seolah-olah dia sedang duduk di awan, dan kemudian aura itu mengalir ke dantiannya. Energi spiritual tak berujung terus mengalir ke tubuhnya, dan kultivasi Dev juga diam-diam berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dev dibangunkan oleh ketukan keras di pintu. Ketika Dev membuka matanya, tubuhnya di mata air panas menghilang seketika. Tapi setelah tubuh Dev menghilang dari pemandian air panas, suara kedua wanita semakin dekat. Ketika kedua gadis itu sampai di tepi mata air panas, jika Dev masih ada di sana, mereka pasti akan terkejut. Karena kedua gadis ini tidak lain adalah Kairen dan Jihan. Dan tempat Dev dibawa oleh peta pegunungan dan sungai 9.000 mil bukanlah ruang ilusi, tetapi alam rahasia yang mengejutkan di antara 8 alam rahasia besar, yang merupakan tempat Leimen dan Pavilion Sisia berada. Tempat ini tertutup salju sepanjang tahun, dan peta pegunungan dan sungai 90.000 mil. Setiap kali Anda berlatih, Anda akan mengubah ruang, yang sebenarnya adalah tempat rahasia yang berubah. Karena lingkungan setiap alam rahasia berbeda, Dev sepertinya berpindah tempat setiap kali dia berlatih. Fungsi sebenarnya dari peta pegunungan dan sungai 9.000 mil adalah peta teleportasi dari 8 alam rahasia besar, namun Dev belum mengetahuinya. Saudari Jihan, mengapa kamu tidak berendam di sumber air panas ini hari ini? Aku menyebabkan kamu terluka parah terakhir kali. Kairen berkata kepada Jihan dengan wajah menyesal. Nona, jangan bercanda, kami para pelayan tidak bisa berendam di mata air panas ini. Jihan melambaikan tangannya berulang kali, lalu berkata, Nona, biarkan aku melepas pakaianmu. Tepat ketika Kairen melepas pakaiannya dan memasuki pemandian air panas, dia tiba-tiba membeku dan mengerutkan kening. Nona, ada apa? Sungai 90.000 mil. Melihat ini, Jihan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudari Jihan, mengapa aku merasa seseorang pernah ke sumber air panas ini? Kairen sedikit mengernyit, sepertinya ada nafas Dev. Melihat ini, Jihan terkikik, Nona, berhenti membual. Bagaimana mungkin seseorang datang ke sini, bahkan jika ada seseorang, tidak mungkin Dev itu, saya pikir Anda selalu menyebutkan bahwa Dev sengaja atau tidak sengaja sejak Anda kembali. Kamu tidak menyukainya, kan? Kamu tahu, dia hanyalah manusia fana di dunia sekuler, bagaimana dia bisa layak untukmu, dan kamu dan Tuan Lu bertunangan, jadi berhentilah memikirkannya. Jihan membujuk Kairen. Siapa yang suka dia? Aku hanya berbicara dengan santai.
Setelah Karen selesai berbicara, dia perlahan mulai menyerap energi spiritual di sumber air panas. Lembah Dewa Obat. Dev membuka pintu dan menemukan bahwa Darrensu telah kembali. Penatua Su, bagaimana kabarmu? Sudahkah kamu menemukan semua bahan obat? Dev bertanya pada Darrensu dengan ekspresi terkejut. Tuan Lembah, sebagian besar bahan obat sudah ditemukan, tapi masih ada rumput 100 mata, yang benar-benar tidak bisa kutemukan. Kata Darrensu dengan wajah malu. Dev sedikit mengernyit, sangat sulit menemukan rumput 100 mata ini. Ia tidak berakar dan tidak berbuah, dan waktu kelangsungan hidupnya sangat singkat. Butuh banyak waktu untuk menemukannya. Tuan Lembah, jika Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang berkeliaran, mungkin mereka bisa tahu di mana itu. Lagi pula, kami sedang mencarinya dalam skala besar sekarang, dan saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Darrensu tahu bahwa Dev sedang terburu-buru, jadi tidak mungkin dia memiliki banyak waktu untuk menemukannya secara perlahan. Benda ini sulit ditemukan, mungkin akan ditemukan dalam 1,5 tahun, mungkin 3-5 tahun. Jangan khawatir tentang rumput 100 mata, simpan dulu bahan obat lain yang kamu temukan, aku akan mencari cara lain. Dev memutuskan untuk menemukan Matt. Orang ini mencari runtuhan makam kuno di mana-mana, dan dia telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri, dia mungkin tahu di mana ada hal seperti itu. Tanpa penundaan, Dev membawa Yaiko langsung ke kota Baihai dengan pesawat. Saat ini, Matt sedang menjalani kehidupan santai di kota Baihai. Keluarga Shen sekarang menganggap Matt sebagai leluhur mereka. Setelah Sacheri dan Maria menikah, mereka kembali ke ibu kota untuk membiarkan Maria mengurusi persalinan. Matt tinggal di kota Baihai, dan keluarga Shen mengurus semuanya. Ini sangat menarik untuk Matt. Panas, yang terlalu aneh. Ketika Dev membawa Yaiko untuk menemukan Matt, dia menemukan bahwa pria ini dikelilingi oleh 2 wanita cantik, memberinya makan buah. Uhuk-uhuk. Melihat Matt seperti itu, Dev terbatuk keras 2 kali. Matt melihat Dev datang, dan buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan kedua wanita cantik itu pergi. Dev, kenapa kamu di sini? Matt bertanya dengan heran. Jika aku tidak datang, tidak akan ada lagi Tuan Hu di dunia ini, dan peluru berlapis gula itu akan merusakmu. Dev memelototi Matt dan berkata, hahaha, jangan khawatir, emas, perak, perhiasan, kecantikan, dan keindahan apapun tidak akan sebanding dengan harta di makam kuno. Bukannya kamu tidak ada di sini. Aku sendiri tidak berani pergi ke reruntuhan sekte Tianfu. Aku tidak ada hubungannya, jadi aku hanya bisa mengobrol dengan 2 wanita cantik. Apakah kamu tidak membawa wanita cantik bersamamu? Ada lebih banyak wanita cantik di sekitarmu daripada aku, jangan berpura-pura sombong di sini. Matt tersenyum dan menepuk bahu Dev, membuat Dev tidak tahu harus berkata apa. Halo cantik. Matt menyapa Yaiko, tapi Yaiko tidak menanggapi sama sekali. Dev hendak mengatakan sesuatu kepada Matt, tetapi melihat wajah Matt menjadi dingin, lalu dia mengambil mantra, menggumamkan sesuatu, dan menempelkannya ke dahi Yaiko. Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Dev bingung. Wanita ini tidak bernyawa, penuh dengan mayat, ini hanyalah boneka mayat, aku tertipu oleh anak sepertimu. Matt berkata kepada Dev dengan sungguh-sungguh. Boneka keledai. Melihat ini, Dev melangkah maju dan merobek mantranya. Hei, ini, apakah kamu terpesona oleh mayat perempuan? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Atau, kamu suka rasa kikuk-kikuk dengan boneka ini? Matt memandang Dev dengan aneh. Kamu memiliki selera yang bagus. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong, lalu menjelaskan kepada Matt. Setelah Matt mendengarnya, dia akhirnya mengerti, dan langsung tertawa, katakan yang sebenarnya, apakah kamu berhasil? Lagi pula, wanita ini tidak tahu apa-apa, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak sebejat kamu, Dev terdiam beberapa saat. Tampaknya Matt pasti kurang berurusan dengan wanita selama berada di kota Baihai, dan pikirannya penuh dengan hal ini. Lalu mengapa kamu membawa seorang wanita ke sini? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat wanita ini pulih. Matt mengira Dev membawa Yaiko kepadanya untuk membantunya pulih. Aku tidak membutuhkanmu. Aku sudah menemukan resep untuk menyembuhkannya.
Aku hanya butuh sejenis rumput 100 mata. Aku tidak dapat menemukannya untuk sementara. Aku ingin bertanya apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukannya? Dev bertanya pada Matt. Rumput 100 mata. Matt sedikit mengernyit, tetapi segera matanya berbinar. Aku benar-benar tahu di mana itu. Di mana itu? Dev bertanya dengan terkejut di wajahnya. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus membantuku pergi ke sekte Tianfu dan membuat satu set mantra. Matt tersenyum. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sial, apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Bukankah ini memintaku untuk mati? Dev menatap Matt dengan tajam. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Kamu benar-benar mengira aku hanya makan, minum, dan bersenang-senang selama ini. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah memasuki runtuhan sekte Tianfu beberapa kali. Selama saya tidak melangkah ke gerbang sekte Tianfu, tidak akan ada bahaya. Kita bisa menangani mekanisme sihir di koridor. Matt tertawa. Jika kamu tidak masuk, bagaimana aku bisa memberimu mantra? Dev sangat terkejut. Jangan khawatir tentang itu, toh tidak ada bahaya. Selama kamu membantuku dengan mantranya, aku pasti akan membantumu menemukan rumput 100 mata. Matt sebenarnya mengikuti trik Dev. Dev memandang Matt seperti itu, dan akhirnya mengangguk. Aku bisa memberitahumu, jika kamu berani menyakitiku, aku sudah muak denganmu. Dev berkata kepada Matt dengan serius. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa menyakitimu, aku masih berharap bisa bergaul denganmu di masa depan. Matt tampak bahagia, lalu mengikuti Dev menuju lembah Suanyue. Melewati lembah Suanyue ke pintu masuk reruntuhan sekte kuno Tianfu, melihat kegelapan di pintu masuk, Dev merasa sedikit gugup. Lagi pula, ketika mereka masuk untuk pertama kalinya, Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Ayo pergi, tidak apa-apa, aku sudah di sana beberapa kali. Setelah Matt selesai berbicara, dia menarik Dev dan masuk ke dalam. Setelah memasuki reruntuhan kuno, Dev dengan hati-hati bersembunyi di balik Yaiko. Karena dia tahu bahwa tubuh fisik Yaiko jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Melihat Dev bersembunyi di belakang seorang wanita, Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Dev, sejak kapan kamu menjadi begitu pengecut? Bersembunyi di belakang seorang wanita, apakah kamu seorang laki-laki? Apa yang kamu tahu, jangan hanya menganggapnya sebagai seorang wanita, tubuh fisiknya lebih kuat dariku. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong. Benarkah? Matt tiba-tiba tertarik pada Yaiko, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Yaiko. Apa yang sedang kamu lakukan? Lebih kuat daripada tubuhnya. Dev mengulurkan tangan dan memukul balik tangan Matt. Aku hanya ingin tahu, bagaimana wanita yang begitu putih dan lembut memiliki tubuh yang kuat. Matt tertawa. Tetapi ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba beberapa sinar cahaya meledak, dan segera setelah itu, kekuatan seperti pedang datang ke arah mereka. Geser-geser. Dentang-dentang-dentang. Garis-garis kekuatan itu mengenai tubuh Yaiko dan langsung hancur, dan Yaiko bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa bahkan senjata suci tidak dapat melakukan apapun pada tubuh fisik Yaiko, apalagi kekuatan ini. Dev bersembunyi di belakang Yaiko dan tidak terluka sama sekali. Tapi Matt itu tidak seberuntung Dev, beberapa pukulan energi dari mantra itu langsung mengenai tubuh Matt hingga berlumuran darah. Sial, kenapa masih ada mantra yang masih terpicu? Matt mengutuk dengan keras. Tarik Dev dan masuk ke dalam. Hahaha. Pada dirinya sendiri. Melihat Matt seperti itu, Dev tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Matt memelototi Dev. Tapi melihat Dev bersembunyi di belakang Yaiko untuk berlindung, Matt juga buru-buru bersembunyi di sana. Tuan Hu, bukankah kamu mengatakan bahwa bersembunyi di belakang seorang wanita tidak dianggap sebagai laki-laki? Dev tertawa. Aku tidak bersembunyi di belakang wanita itu, ini mayat wanita, tidak bisa disebut wanita. Matt berdalih. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan maju dengan hati-hati. Dua pria besar, bersembunyi di belakang Yaiko, maju selangkah demi selangkah.
Segera, mereka tiba ke gerbang reruntuhan sekte kuno Tianfu. Ketika mereka sampai di sini, Dev tidak berani bergerak maju. Tuan Hu, di mana mantra yang Anda sebutkan? Jika Anda ingin saya masuk, saya tidak akan pergi. Dev berkata kepada Matt. Kamu tidak perlu masuk, itu ada di sela-sela. Setelah Matt selesai berbicara, dia memimpin Dev dan ke satu sisi. Segera, saya melihat sebuah batu besar di satu sisi, dan beberapa simbol yang tidak dapat dilihat Dev tertulis dengan padat di batu itu. Apa ini? Tanya Dev. Ini adalah batu jimat, dan catatan di atasnya adalah mantra tingkat tinggi. Matt berkata kepada Dev. Main di antara para turis. Sial, itu hanya ditempatkan di sini, tidak bisakah kamu menghafalnya sendiri? Dev sangat marah sehingga mantra yang diletakkan di depannya benar-benar menipu dirinya sendiri. Matt memandang Dev, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kamu bisa merapal mantra ini selama kamu membacanya? Itu terlalu naif. Kalau begitu, tidakkah semua orang bisa merapal mantra? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dev bertanya dengan wajah terkejut. Jimat tingkat tinggi seperti ini membutuhkan penaklukan roh jimat, bukan hanya menghafalnya. Matt menjelaskan. Roh jimat? Dev bingung. Dalam setiap teknik mantra tingkat tinggi, akan ada roh jimat. Jika kamu ingin mempelajari teknik mantra, kamu harus menaklukkan roh jimat, mengerti? Matt tidak punya pilihan selain menjelaskan lagi. Kalau begitu kamu pergi untuk menaklukkan, kata Dev. Omong kosong, jika aku bisa menaklukkan, kenapa aku harus memanggilmu? Matt terdiam beberapa saat. Dev memandang Matt dengan sedikit cinta. Aku menaklukkan jimat itu, dan akulah yang mempelajari jimat itu. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu telah mempelajarinya, kamu bisa meneruskannya kepadaku, sehingga aku tidak harus menaklukkan roh jimat. Hehehe. Matt berkata dengan senyum jahat. Dev terdiam, dan akhirnya menghela nafas. Oke, aku akan menaklukkan roh jimat itu. Kamu hanya perlu meletakkan tanganmu di atas batu itu. Biarkan aku memberitahumu, ini adalah satu set mantra transformasi, jadi jangan percaya apa yang kamu lihat. Matt mendesak Dev. Oke, aku mengerti. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu itu. Segera setelah itu, simbol di batu mulai memancarkan cahaya, dan akhirnya cahaya menyelimuti Dev. Cahaya putih melintas di depan mata Dev, dan segera dia tampak kesurupan. Kemudian dia menemukan dirinya di penjara bawah tanah. Sangat akrab, di mana ini? Dev sedikit mengernyit, saat ini dia selalu merasa kesurupan, semua yang ada di depannya tampak seperti mimpi, tetapi juga tampak nyata. Dev. Tiba-tiba, sepertinya seseorang memanggilnya. Dev menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Yuki, yang dikurung di sel saat ini. Yuki. Dev sangat gembira dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Memegang erat tangan Yuki, Dev sangat bersemangat. Aku tidak berharap bisa melihatmu lagi, aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Dev menatap Yuki dengan lembut. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku telah menunggumu, aku sangat merindukanmu. Yuki menatap Dev dengan mata berkaca-kaca dan berkata. Jangan menangis, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Dev dengan lembut menyeka air mata dari wajah Yuki. Dev, kamu tidak perlu menyelamatkanku. Selama aku bisa melihatmu, aku puas. Kamu pergi saja. Yuki sebenarnya memohon kepada Dev. Tidak. Aku tidak akan pernah pergi, bahkan jika aku meratakan penjara bawah tanah ini, aku akan menyelamatkanmu. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Dev, dan kemudian dia memukul teralis di depannya dengan putus asa, dia ingin membuka kandang dan menyelamatkan Yuki. Tetapi pada saat ini, dari sudut pandang Matt, Dev telah menekan tangannya ke batu besar dengan posisi yang sama selama ini. Namun saat nafas Dev naik dan wajahnya berubah drastis, Matt menjadi gugup. Ini gawat, anak ini bertemu kekasihnya. Matt mengerang dalam hati, lalu mengambil selembar kertas kuning, menggigit jarinya, menggambar di atasnya, dan menggumamkan sesuatu. Segera mantra ditarik, dan kemudian tiba-tiba ditempelkan di dahi Dev. Sinar merah langsung memasuki pikiran Dev.
Dev, yang berada di dalam kurungan, melambai-lambaikan tangannya dan memukul sangkar terus-menerus, namun tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dia tertegun. Kemudian dia menatap kosong ke arah Yuki di depannya. Kamu bukan Yuki, kamu bukan. Dev, ada apa denganmu? Mengapa kamu mengatakan itu? Teriak Yuki, dengan bunga pir di wajahnya. Tidak, kamu pasti bukan Yuki. Dev menutup matanya sedikit, dan mulai melafalkan mantra memunikan hati, dia ingin membangunkan dirinya sendiri. Tapi Dev melafalkan mantra itu untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia membuka matanya, Yuki masih ada di depannya, dan dia masih berada di penjara bawah tanah. Bukankah ini ilusi? Dev sangat terkejut. Dev, apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku sedih. Yuki menangis dengan sedihnya, patah hati. Kali ini, Dev panik, benar-benar panik. Ternyata ini sama sekali bukan ilusi. Yuki, maafkan aku akan menyelamatkanmu sekarang. Seperti yang dikatakan Dev, tangannya bersinar dengan cahaya, dan kemudian dia menamparnya, menghancurkan sangkar itu berkeping-keping. Yuki bergegas keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev dengan erat. Dev memeluk Yuki begitu hangat dan nyata. Dev sayang, jangan tinggalkan aku lagi ya. Yuki menatap Dev dengan lembut. Yuki, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dev dengan lembut mencium dahi Yuki. Dev jatuh ke dalam kelembutan, tapi Matt sedang terburu-buru. Cinta ini membunuhmu, cinta sejati sungguh berbahaya. Matt berbalik dengan tergesa-gesa, dan akhirnya mantra lain dipasang pada Dev, dan kemudian suara Matt terdengar di benak Dev. Dev, bangun, ini semua ilusi, hanya ilusi, aku sudah memberitahumu kan. Dev terkejut, dia mengenali bahwa itu adalah suara Matt. Tidak, ini tidak palsu, itu bukan ilusi. Dev menggelengkan kepalanya. Omong kosong, tentu saja ini bukan ilusi, tapi pacarmu palsu, dia baru saja berubah dari roh jimat menjadi pacarmu. Apakah kamu lupa, ini adalah mantra transformasi, jimat ini dapat berubah setiap saat. Teriak Matt cemas, dia berharap Dev mengerti bahwa Yuki palsu. Palsu? Dev mendorong Yuki pergi. Dev? Yuki memandang Dev, wajahnya penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan, tidak peduli gerakan dan ekspresinya, dia persis sama dengan Yuki. Dev sedikit mengernyit, menatap Yuki dengan tegas, dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin ini palsu? Dev, apa yang kamu lakukan? Yuki bergegas menuju Dev lagi. Dev tidak bergerak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Nafas, meski penampilan bisa berubah, tapi nafas tidak bisa diubah. Matt mengingatkan Dev. Begitu Dev mendengarnya, kesadaran spiritualnya terpancar seketika, menutupi tubuh Yuki, benar saja, aura di tubuh Yuki benar-benar asing bagi Dev. Kamu benar-benar palsu. Dev terkejut, dan segera menamparnya dengan telapak tangan. Tubuh Yuki ditembak terbang, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dev, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Yuki memandang Dev dengan kesal, darah di sudut mulutnya membuatnya semakin menyedihkan. Dev tercengang, menghadapi pacarnya, dia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Yuki bangkit perlahan, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan perlahan berjalan menuju Dev, dan tubuhnya memancarkan aroma yang samar. Aroma inilah yang membuat hati Dev tiba-tiba bergetar, dan kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas Yuki di depannya. Dev. Melihat ini, Yuki masih berseru. Tapi pedang pembunuh naga di tangan Dev tidak berhenti sama sekali, dan cahaya pedang itu keluar, langsung menusuk tubuh Yuki. Kali ini, Yuki tidak lagi memiliki bintik-bintik cahaya yang memancar dari tubuhnya, dan penampilannya juga mengalami perubahan besar. Yuki, yang awalnya cantik dan rupawan, perlahan berubah menjadi seperti monyet saat ini, ditutupi rambut, sangat jelek seperti Anda yang membaca. Melihat ini, Dev merasa mual untuk sementara waktu, memikirkan hal yang baru saja dia peluk, Dev gemetar. Akhirnya bintik-bintik cahaya menghilang dan semuanya hilang. Dan Dev sendiri melihat bahwa telapak tangannya ditekan dengan kuat pada batu besar, dan garis simbol di depannya, seolah-olah hidup,
semuanya terlepas dari batu besar dan masuk ke tubuh Dev satu demi satu. Mantra transformasi muncul di benak Dev seketika, yang mengejutkan Dev. Kamu masih tertawa? Kamu hampir mati. Melihat Dev yang terkejut, Matt berkata dengan marah, sudah kubilang, tapi kamu masih jatuh ke dalamnya, lihat betapa bodohnya kamu. Dev sedikit malu dengan apa yang dikatakan Matt, dan tersenyum canggung. Tuan Hu, roh jimat yang Anda sebutkan terlihat sangat menjijikkan. Apa? Kamu masih berharap roh jimat sangat cantik? Jika dia sangat cantik, apakah kamu masih mau membunuhnya? Matt tersenyum. Dev tersenyum, mengangguk dan berkata, apakah itu wanita cantik atau tidak, siapapun yang menghalangi, saya akan membunuh. Ya. Tuan Hu melambaikan tangannya. Oke, berikan mantranya padaku. Baiklah. Dev buru-buru mengulurkan tangannya, dan dengan ringan menekan bagian atas kepala Tuan Hu. Segera, seberkas cahaya menyala, dan kemudian simbol yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Matt. Matt sangat gembira, dan di depan Dev, dia melafalkan mantra, dan kemudian tubuh Matt bersinar redup, dan kemudian penampilannya mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi penampilan Dev, dari penampilannya, dia persis sama dengan Dev. Dev terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini terlalu mirip, jadi dengan cara ini, tidak bisakah kamu menjadi seseorang dan melakukan apapun? Dev bertanya dengan tidak percaya. Kekuatanku saat ini masih terlalu rendah. Teknik transformasi ini hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Matt kembali ke penampilan aslinya, diikuti oleh kilatan cahaya lainnya, dan dari belakang Matt, seseorang yang persis seperti Matt muncul. Namun, teknik avatar ini dapat dipertahankan selama setengah jam hingga 1 jam. Matt memandang avatarnya dan terus mengangguk, terlihat sangat puas. Dev sangat terkejut saat melihat dua Matt. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan mencubit wajah avatar Matt, lalu menepuknya dengan tangannya. Sialan, kau mencubit wajahku, kampret. Matt menepak tangan Dev. Kepelukan Dev dengan erat. Ini sebenarnya nyata, bukan ilusi. Dev benar-benar bisa merasakan suhu di tubuh itu. Omong kosong, jika itu ilusi, apakah itu masih bisa disebut teknik avatar? Tetapi avatar ini hanya dapat memiliki setengah dari kekuatan aslinya, jika dapat mewarisi semua kekuatan tubuh utama, maka itu akan luar biasa. Matt menghela nafas dan menyingkirkan avatarnya. Jika seseorang dapat mewarisi kekuatan yang sama dengan tubuh utama, itu akan setara dengan seseorang yang menggandakan kekuatannya sendiri. Cukup. Dev telah melihat kekuatan Mantra, meskipun seni pedang 9 bayangannya juga dapat dipecah menjadi beberapa tubuh, dan dia dapat dipecah menjadi beberapa. Tapi itu hanya ilusi, itu hanya klon bayangan, itu sama sekali bukan entitas. Jika Anda memiliki mantra transformasi semacam ini, Anda dapat langsung membuat klon, dan diri Anda yang sebenarnya dapat melarikan diri, itu hanyalah mantra ajaib untuk melarikan diri. Sekarang Dev menyesal menyerahkan semua mantranya kepada Matt. Kenapa? Menyesal? Melihat Dev seperti itu, Matt tersenyum tipis. Apa yang aku sesali, bukankah kamu bilang kamu akan membantuku menemukan rumput 100 mata, jadi ayo pergi sekarang. Dev meminta Matt untuk membawanya mencari rumput 100 mata. Jangan khawatir, aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa lupa, ayo pergi. Matt sedang dalam suasana hati yang baik, dan memimpin Dev keluar. Saat melewati gerbang sekte Tianfu, Dev melirik ke dalam dengan penuh kerinduan, dan ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, dia pasti akan datang dan melangkah ke relik ini. Dia percaya pasti ada mantra yang lebih kuat yang menunggunya di dalam. Setelah keluar dari reruntuhan kuno, Dev mengikuti Matt untuk mencari rumput 100 mata. Setelah berjalan jauh selama 3 hari, saya telah mencapai ujung barat daya. Melangkah lebih jauh adalah laut tak berujung. Tuan Hu, di mana rumput 100 mata yang kamu sebutkan? Jangan berbohong padaku. Melihat ke laut, Dev bertanya dalam hati. Jangan khawatir, apakah aku akan berbohong padamu? Seperti yang dikatakan Matt, dia mengeluarkan kartu kompas dan mulai mencari sesuatu. Angin laut bertiup kencang, membawa rasa asin. Dev mengikuti Matt, dia ingin melihat kemana Matt ini membawanya.
Setelah berjalan setengah hari di tepi laut, sebuah pulau kecil muncul di depan mata mereka. Pulau itu sangat dekat dengan laut, hanya berjarak sekitar belasan mil. Namun, ada warna merah terang di pulau kecil itu, yang terlihat seperti gunung api dari kejauhan. Matt menahan napas, memusatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dan kemudian mulai berjalan di laut, menuju pulau kecil. Melihat ini, Dev buru-buru mengikuti. Dengan kekuatan mereka saat ini, mudah berjalan di atas air. Dan Yaiko tampak mengambang di atas air, dan mereka bertiga menuju ke pulau itu. Jika orang biasa melihatnya saat ini, mereka pasti akan mengira itu adalah peri yang turun ke bumi. Saat Dev dan yang lainnya hendak mendekati pulau itu, gelombang panas menerpa wajah mereka, dan pakaian mereka basah kuyup dalam sekejap. Terlalu panas? Mengapa batu-batu di pulau kecil itu terasa seperti terbakar merah? Dev sedikit mengernyit. Ini adalah pulau vulkanik. Batuan di pulau itu terbentuk dari letusan gunung berapi. Alasan mengapa panas sekali sekarang adalah karena gunung berapi di bawah pulau akan meletus lagi. Itu sebabnya batunya berwarna merah tua dan panas. Matt menjelaskan kepada Dev. Brengsek, kamu tidak tahu cara bermain denganku, kan? Bagaimana rumput bisa tumbuh di tempat seperti ini? Dev sangat terkejut. Semakin buruk tempatnya, semakin baik rumput tumbuh. Kamu adalah seorang alkemis, tapi kamu tidak mengerti ini. Matt menatap kosong pada Dev, lalu melompat dan mendarat di pulau. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa mengikutinya ke pulau. Begitu kaki mendarat di tanah, ada perasaan panas yang membuat kaki sangat tidak nyaman. Dev hanya bisa memusatkan kekuatan spiritualnya di kakinya, sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Matt mengeluarkan 2 jimat, menempelkannya di bawah kakinya, dan terus berjalan ke depan. Semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin sulit untuk dilawan. Apakah sudah dekat? Dev menyeka keringat dari dahinya dan bertanya. Itu ada di depan. Matt juga panas dan kehabisan napas. Hanya Yaiko yang tetap tanpa ekspresi, dia akan pergi ketika Dev pergi, dan dia akan berhenti ketika Dev berhenti. Segera, mereka datang ke lubang yang dalam. Matt menunjuk ke lubang yang dalam dan berkata, rumput itu ada di dalam. Henti. Dev melihat ke bawah, lalu menatap Matt, bukankah ini kawah? Magma bergulir di dalam, mungkinkah ada rumput? Dev tidak percaya, tempat seperti ini bisa menumbuhkan 100 mata rumput. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, toh aku tidak berbohong padamu. Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan ketel dan meminumnya. Dev terdiam beberapa saat, dan hanya bisa melihat ke lubang yang dalam lagi, hanya untuk melihat gelombang panas terus melonjak di dalam, seolah-olah gunung berapi akan meletus kapan saja. Mengambil sebuah batu, Dev melemparkannya. Tapi ketika batu itu jatuh ke dalam magma, itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ini, bagaimana cara aku mendapatkannya? Dev tampak malu. Tubuh fisikmu kuat, dan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kamu masih takut dengan panas kecil ini. Jika tidak berhasil, biarkan gadis kecil itu turun, bagaimanapun juga, dia secara fisik lebih kuat darimu, dan dia tidak akan merasakan apa-apa. Matt menunjuk ke Yaiko dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Bahkan jika dia turun, dia tidak tahu cara memetik sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu apa itu rumput 100 mata. Dev menggelengkan kepalanya secara langsung, lalu melihat ke lubang yang dalam lagi, merasakan gelombang panas yang bergolak, dan melanjutkan, Tuan Hu, apakah Anda memiliki mantra yang dapat menahan gelombang panas dan mencabut rumput liar? Bagaimana menurutmu? Jika aku memiliki kemampuan itu, rumput 100 mata sudah lama hilang, dan giliranmu untuk datang? Matt memutar matanya. Kalau begitu beri aku jimat penghindar api. Kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak memiliki jimat semacam ini, kan? Dev terus bertanya. Aku punya jimat penghindar api, tapi tidak berguna, karena api di sini adalah api di tengah bumi, dan jimat penghindar api tidak akan berfungsi sama sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mencobanya untukmu. Matt berkata, lalu mengeluarkan mantra, lalu melafalkan beberapa mantra. Lalu lempar mantranya ke dalam lubang. Sebelum jimat itu jatuh ke dasar lubang, jimat itu langsung tersulut oleh gelombang panas dan langsung berubah menjadi abu.
Lihat, aku tidak berbohong padamu, kan? Matt merentangkan tangannya. Dev terdiam beberapa saat, dan melihat ke lubang yang dalam lagi, jantungnya berdebar kencang, dia tidak ingin menjadi babi guling panggang. Tuan Hu, apakah ada tempat lain yang juga memiliki 100 rumputan? Ayo pergi ke tempat lain. Dev ingin mengunjungi tempat lain, dan dia benar-benar tidak berani turun ke sini. Tidak, aku hanya tahu tempat ini, jika kamu tidak turun, maka aku akan pergi. Seperti yang dikatakan Matt, dia berbalik dan hendak pergi. Bersambung ke episode 170. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.